Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pelajaran matematika kita pada bab yang kedua atau materi yang kedua setelah kita melakukan penilaian harian 1 pada pertemuan yang lalu. Ibu berharap bahwa di materi pola bilangan yang kamu PH-kan pada pertemuan yang lalu memperoleh nilai yang memuaskan. Paling tidak itu semua pasti sesuai dengan usaha apa yang kamu lakukan. Jika usaha kita full, maka kita mengharapkan hasilnya juga full. Namun kalau seandainya kita sudah berusaha maksimal, namun hasil yang diperoleh belum menunjukkan hasil yang memuaskan, maka nanti kita akan mengadakan remedial kembali dan Ibu berharap kesalahan yang sama tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang. Oke, baiklah, pada pertemuan kita kali ini, yaitu di bab 2 atau materi yang kedua, kita akan membahas tentang bidang koordinat Kartesius. Materi ini tidak begitu banyak, tidak begitu lama pertemuannya apabila dibandingkan dengan materi pada pertemuan pertama. Juga tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan pada materi kedua itu cenderung lebih mudah dibandingkan dengan pada pola bilangan. Baiklah, kita akan lihat materinya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada bab ini adalah 3.2. Menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang. Indikator pencapaian kompetensi ada sebanyak 5 indikator pencapaian kompetensi dari 3.2.1 sampai 3.2.4. Kemudian untuk keterampilannya ada 1, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang. Untuk indikator hari ini, kita baru akan melihat indikator yang pertama, yaitu 3.2.1, yaitu menentukan letak suatu titik pada bidang koordinat Kartesius. Baiklah, lantas apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kamu semua dapat membuat bidang koordinat Kartesius. Setelah kita mempelajari hal ini sampai 3 jam pelajaran, Ibu berharap kamu bisa membuat bidang koordinat Kartesius dengan benar. Yang kedua, kamu bisa menentukan posisi titik pada bidang koordinat Kartesius. Yang ketiga, kamu bisa menjelaskan koordinat titik pada bidang koordinat Kartesius. Seandainya 3 tujuan ini sudah tercapai, maka itu berarti apa yang kamu korbankan untuk hari ini tidak sia-sia. Korban pulsa, korban waktu, tidak akan sia-sia. Maka berusahalah semaksimal mungkin memahami video pembelajaran ini. Pertama, kita akan membuat bidang koordinat Kartesius. Sebenarnya materi ini dulu sudah pernah kamu pelajari di SD. Ibu tidak tahu di kelas berapa kamu mempelajari materi ini, tetapi yang jelas materi ini sudah pernah diajarkan di SD. Namun, materi yang diajarkan untuk di SD itu hanya untuk bidang datar, Materi yang pernah diajarkan di SD itu adalah garis bilangan biasa. Ada garis bilangan biasa yang berdimensi 1, itu kamu pelajari di SD. Tapi sekarang yang akan dipelajari itu adalah di dimensi 2. Nah, perhatikan bagaimana cara membuat bidang koordinat Kartesius. Biasanya untuk membuat bidang koordinat Kartesius ini kita menggunakan buku berpeta. Maka oleh sebab itu
Di dalam pelajaran matematika kamu diharuskan menggunakan buku berpeta. Karena buku berpeta itu sangat membantu sekali kamu membuat garis, membuat titik, membuat segala sesuatu yang berhubungan dengan geometri. Bagaimana caranya? Yang pertama, buat garis bilangan seperti yang dipelajari di SD. Langkah kedua, kamu mesti bikin titik-titik ini. Dan titik-titik ini kamu bikin pas pada pertemuan garis-garis buku pada garis buku berpeta. Jangan di tengah-tengahnya. Kemudian, gambar satu lagi garis bilangan. Tetapi garis bilangan yang kedua kamu gambar secara vertikal. Jadi ada satu garis horizontal, ada satu garis vertikal, bertemunya di titik tengah. Jangan sampai meleset. Kemudian kita letakkan angka 0 sebagai tempat pertemuan antara garis bilangan yang pertama dengan garis bilangan yang kedua. Artinya 0 itu punyanya garis vertikal dan 0 itu juga punyanya garis horizontal. Berarti 0 itu punya berdua itu. Punya garis tegak dan punya garis datar. Langkah berikutnya, kasih lagi angka-angkanya. Yang di sebelah kanan titik 0 adalah untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Di sebelah kiri 0 itu untuk angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Sampai berapa yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya kita bikin angka untuk yang di atas. Kalau angka yang di atas tentu yang positif. Maka untuk yang di atas dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan terbalik. Jangan sampai di sini angka 6, di sini angka 5. Jangan sampai seperti itu. Karena kejadian ini juga sering terjadi. Kemudian yang berikutnya, untuk di bawah 0 berarti ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, sumbu yang datar itu disebut dengan sumbu X. Sekarang Ibu tulis pakai bahasa benar, sumbu X. Besok-besok kamu boleh tulis SBX. Atau boleh hanya menuliskan X saja di sini. Boleh X saja. Kemudian untuk garis bilangan yang vertikal itu adalah sumbu Y. Nanti boleh ditulis SBY. Sumbu Y. Atau boleh ditulis Y saja. Nah, sekarang Ibu akan menginformasikan apa yang sering dilakukan oleh kakak-kakak senior kamu yang dulu dalam membuat bidang koordinat kartesius. Kenapa Ibu berikan gambaran kesalahan yang sering dilakukan oleh orang lain? Supaya hal ini tidak akan kamu lakukan lagi di masa sekarang. Nah, kesalahan pertama yang sering dilakukan oleh orang lain terdahulu adalah jarak antara satu titik ke titik berikutnya itu tidak sama. Coba kamu perhatikan. Dari 0 ke negatif 1 itu berjaraknya 2 kotak atau 2 peta. Sementara dari negatif 1 ke negatif 2, 1 peta lagi. Negatif 2 ke negatif 3, 1 peta lagi. Nah, walaupun yang lainnya ini berjarak 1 peta, 1 peta, tetapi karena ini berjarak 2 peta, otomatis koordinat kartesius yang kamu bikin salah. Kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua adalah lihat di mana dibikin garis bilangan. Garis bilangan ini dibikinnya di tengah-tengah peta. Padahal lah nyobuean garis di siko masih dibikin garis di dalam
di antara dua garis. Jadi garis itu seharusnya dibikin setentang dengan garis ini, berdempetan dengan garis yang sudah ada. Jangan bikin garis lagi, makin banyak garis. Kemudian yang sumbu Y juga dibikinnya di dalam kotak. Garis itu tidak pas garis. Seharusnya dibikinnya pas garis. Kemudian di sini juga ada kesalahan lain, yaitu noktah-noktah ini. Noktah-noktah ini dibikinnya di dalam kotak juga. Seharusnya noktah-noktah ini dibikinnya pas pada titik pertemuan. Pada titik pertemuan antara peta-peta itu. Oke? Itulah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh kakak-kakak kamu dulu, dan ibu berharap kesalahan ini tidak akan kamu lakukan lagi di masa sekarang. Karena kalau kamu melakukan kesalahan ini lagi, berarti kelas kesalahannya berulang terus. Nah, baik, ibu rasa mungkin kamu sudah paham tentang apa yang mesti dilakukan dan apa yang tidak mesti dilakukan. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara meletakkan atau menentukan posisi suatu titik pada bidang koordinat kartesius. Nah, tadi kan di slide yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa untuk membuat bidang koordinat kartesius itu banyak hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bahwa garis bilangannya mesti dibikin di pas garis pada buku berpeta. Yang kedua, jarak antar angka ini harus sama. Ini, kalau satu peta ke sini ya satu peta semua. Kalau dua peta semua. Kalau 10 peta ya 10 peta semua. Yang penting konsisten. Harus semuanya sama. Nah, kemudian angka 1 ini, angka 2, 3 atau negatif 1 itu tidak diletakkan di sini. Tidak di sini ditaruh, tetapi pas tantang garis. Nah, jangan di dalam kotak ini, pas di garis. Nanti ada latihan ini yang harus kamu bikin, dan ibu akan lihat di situ. Kamu bikin garis pada bidang koordinat kartesiusnya benar apa salah. Nah, sekarang perhatikan. Di sini ibu kasih titik merah. Titik merah ini kita kasih namanya titik A. Nah, posisi titik A itu adalah, kita hitung jaraknya. 1, 2, 3, 4. Dia, posisi titik A itu adalah berjarak 4 satuan dari sumbu X. Kemudian 1, 2 dan 2 satuan dari sumbu Y. Berarti posisi titik A adalah berjarak 4 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y. Kita lihat yang lain. Titik B sekarang. Titik B itu ada di bagian bawah. Nah, titik B, bagaimana posisinya? Kita lihat dari sumbu X, 1, 2, 3, 4. Dia juga berjarak 4 satuan dari sumbu X. Dari sumbu Y berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 satuan dari sumbu Y. Berarti posisi titik B adalah berjarak 4 satuan dari sumbu X dan 6 satuan dari sumbu Y. Sudah paham? Ibu rasa anak-anak ibu sudah paham. Cuman kita coba lihat lagi yang ketiga. Titik C sekarang. Nah, kita hitung lagi titik C dari sumbu X ada berapa? Oh, ada 1. Dari sumbu Y ada berapa? 1, 2. Ada 2. Nah,
Mungkin di dalam kepalanya atau udah bisik-bisik ini. Posisi titik C bagaimana? Posisi titik C adalah berjarak 1 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y. Oke, itu pelajaran kita hari ini, menentukan posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Ada beberapa latihan yang harus kamu kerjakan nanti. Nanti kita lihat latihan 1 pada pertemuan pertama pada bidang koordinat kartesius. Ibu harap materi-materi ini dapat kamu catat di buku catatan. Kemudian latihan satunya kamu kerjakan di buku latihan. Nanti silahkan kamu upload jawabannya dan kamu akan mendapatkan balikannya, yaitu berupa nilai berapa yang kamu dapatkan, apa hasil yang kamu peroleh untuk pelajaran hari ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selesai untuk materi kita pada pertemuan pertama pada bidang koordinat kartesius. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.